ya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yaitu membahas tentang model TCP atau IP. Sebelum kita masuk ke intinya, alangkah baiknya kita mengerti dan memahami apa sih itu TCP IP. TCP atau IP itu adalah kependekan atau singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yaitu adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas jaringan dalam proses tukar-menukar data, yaitu dari satu komputer ke komputer lainnya dalam sebuah jaringan. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri, karena memang protokol ini adalah berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Protokol TCP atau IP dikembangkan pada akhir dekade 1970-an hingga awal 1980-an sebagai sebuah protokol standar untuk menghubungkan komputer-komputer dan jaringan untuk membentuk sebuah jaringan, yaitu jaringan yang luas, jaringan One Wide Area Network. TCP atau IP merupakan sebuah standar jaringan yang terbuka yang bersifat independen terhadap mekanisme transport jaringan yang digunakan, sehingga dapat digunakan di mana saja. Protokol ini menggunakan skema pengalamatan yang sederhana, yaitu disebut sebagai alamat IP atau yang sering kita kenal adalah IP address, yaitu yang mengizinkan hingga beberapa ratus juta komputer untuk dapat saling berhubungan satu sama lainnya di sebuah internet. Protokol ini juga bersifat routable, ya berarti protokol ini cocok untuk menghubungkan sistem-sistem yang berbeda seperti Microsoft Windows dan kelompok Unix lainnya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu saya akan menjelaskan materi dari kelompok kami yang berjudul TCP atau IP. Arsitektur TCP atau IP tidaklah berbasis model referensi 7 lapis OSI, tetapi menggunakan model referensi DARPA seperti diperhatikan pada diagram di bawah ini. Application transport either network access. TCP atau IP mengimplementasikan arsitektur berlapis yang terdiri atas 4 lapis. 4 lapis ini dapat dipetakan meski tidak secara langsung terhadap model referensi OSI. 4 lapis ini kadang-kadang disebut sebagai DARPA model, Internet model, atau DOP model. Mengingat TCP atau IP merupakan protokol yang awalnya dikembangkan dari proyek ARPANET yang dimulai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Singkatnya, TCP atau IP merupakan sebuah protokol yang digunakan untuk komunikasi data di komputer. Dengan menggunakan protokol ini, sebuah petanti maupun komputer dapat saling berbicara satu dengan lainnya. TCP atau IP merupakan bahasa yang digunakan di jaringan internet. Karena itu, TCP atau IP merupakan protokol yang saling terkenal di dunia. Dalam TCP atau IP dikenal 3 pengalamatan, diantaranya 1. Physical address, 2. IP address atau alamat login, 3. Point address. TCP atau IP terdiri dari 2 komponen utama. Kedua komponen tersebut berhubungan dengan aspek-aspek yang berbeda di jaringan komputer. Bagian internet protokol atau IP merupakan koneksi yang bertujuan mengrouting paket network menggunakan datagram IP sebagai unit pokok dari informasi jaringan. Datagram IP terdiri atas sebuah header yang diikuti dengan sebuah pesan-pesan tertentu. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang keempat, yaitu broadcast address.
Broadcast address merupakan alamat IP yang memungkinkan data jaringan dikirimkan secara simultan ke semua host subnetwork. Broadcast address standar untuk jaringan IP adalah 255.255.255.255. Namun alamat broadcast ini tidak bisa digunakan untuk membroadcast pesan ke semua host di internet karena adanya blok oleh router. Alamat broadcast biasanya diset untuk subnetwork tertentu saja, semisal alamat IP 192.168.1.0 akan memiliki alamat broadcast 192.168.1.255. Pesan broadcast biasanya dibuat oleh protokol jaringan seperti Address Resolution Protocol atau ARP, dan Routing Information Protocol atau RIP. Yang kelima yaitu gateway address. Gateway address adalah alamat IP yang harus dilewati oleh semua komputer jaringan. Ingin berkomunikasi dengan host jaringan lain, maka perlu adanya network gateway. Dalam banyak kasus, gateway address akan menjadi router di jaringan yang sama, yang akan mengalokasikan trafik jaringan atau host lain seperti di internet, yaitu name server address. Name server address menunjukkan IP address dari domain name service atau DNS yang bertujuan menerjemahkan nama hostname ke alamat IP. Ada 3 lapis name server, yakni primary name server, secondary name server, dan tertiary name server. Agar sistem Anda resolve hostname dan menerjemahkannya menjadi IP address, Anda harus menentukan name server yang valid. Yang ketujuh, di samping ini merupakan contoh dari penjelasan konfigurasi umum TCP, IP, dan IP. Model TCP atau IP berbeda dengan model OSI terdiri dari 7 lapisan. Pada model TCP atau IP hanya terbagi menjadi 4 lapisan, meskipun setiap sub di dalamnya merupakan satuan aplikasi yang sama dengan IP OSI. Di samping ini merupakan skema dari model TCP, IP, dan OSI. Setiap lapisan yang dimiliki oleh kumpulan protokol atau protokol full suite, TCP atau IP, diasosiasikan dengan protokolnya masing-masing. Yang B itu lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi adalah suatu terminologi yang digunakan untuk mengelompokkan protokol dan metode dalam model arsitektur jaringan komputer, baik model OSI maupun TCP atau IP, memiliki satu lapisan aplikasi. Dalam TCP atau IP, lapisan aplikasi mengandung semua protokol dalam metode yang masuk dalam lingkungan komunikasi proses ke proses melalui jaringan IP atau Internet Protocol. Dengan menggunakan protokol lapisan transport untuk membuat koneksi inang ke inang yang mendasarinya, sedangkan dalam model OSI, definisi lapisan aplikasi lebih sempit lingkupnya, membedakan secara eksplisit fungsionalitas tambahan di atas lapisan transport dengan 2 lapisan tambahan, lapisan sesi dan lapisan presentasi. OSI memberikan pemisahan modular yang jelas fungsionalitas lapisan-lapisan ini, memberikan implementasi protokol untuk masing-masing lapisan. Protokol lapisan aplikasi bertanggung jawab untuk menyediakan akses kepada aplikasi terhadap layanan jaringan TCP atau IP. Protokol ini mencakup protokol Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP, Domain Name System atau DNS, Hypertext Transfer Protocol HTTP, File Transfer Protocol FTP, Telnet Simple Mail Transfer Protocol SMTP, Simple Network Management Protocol atau SNMP, dan masih banyak protokol lainnya. Dalam beberapa implementasi stack protokol seperti halnya Microsoft TCP atau IP, protokol-protokol lapisan aplikasi berinteraksi dengan menggunakan antarmuka, Windows, Socket atau WinSocket, dan NetBIOS over TCP, IP, atau NetBIOS. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, dan materi yang akan saya bahas yaitu lapisan aplikasi dan lapisan transport. Yang pertama, lapisan aplikasi. Bagian lapisan aplikasi ada 7, dan yang pertama adalah HTTP. HTTP adalah sebuah protokol meminta atau menjawab antara klien dan server. Sebuah klien HTTP seperti web browser biasanya memulai permintaan dengan membuat hubungan ke port tertentu di sebuah server web hosting tertentu.
Selanjutnya ada FTP. FTP merupakan salah satu protokol internet yang paling awal dikembangkan dan masih digunakan hingga saat ini untuk melakukan download dan upload berkas-berkas komputer antara klien FTP dan server FTP. Sebuah klien FTP merupakan aplikasi yang dapat mengeluarkan perintah-perintah FTP ke sebuah server FTP. Sementara server FTP adalah sebuah web service atau daemon yang berjalan di atas sebuah komputer yang merespon perintah-perintah dari sebuah klien FTP. Selanjutnya ada DNS. DNS menyediakan servis yang cukup penting untuk internet, bila mana perangkat keras komputer dan jaringan bekerja dengan alamat IP untuk mengerjakan tugas seperti pengalamatan dan penjaluran. Contohnya adalah penunjukan sumber universal atau URL dan alamat surel. Selanjutnya ada POP3. POP3 atau Post Office Protocol version 3 adalah protokol yang digunakan untuk mengambil surat elektronik atau email dari server email. Protokol ini erat hubungannya dengan protokol SMTP, di mana protokol SMTP berguna untuk mengirim surat elektronik dari komputer pengirim ke server. Selanjutnya ada IMAP. IMAP atau Internet Message Access Protocol adalah protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. IMAP memungkinkan pengguna memilih pesan email yang akan diambil, membuat folder di server, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. Selanjutnya ada SNMP. SNMP atau Simple Network Management Protocol merupakan protokol standar industri yang digunakan untuk memonitor dan mengelola berbagai perangkat di jaringan internet meliputi hub, router, switch, workstation, dan sistem manajemen jaringan secara jarak jauh atau remote. Selanjutnya ada DHCP. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol yang berbasis arsitektur klien atau server yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam satu jaringan. Materi yang kedua yaitu lapisan transport. Protokol lapisan transport berguna untuk membuat komunikasi menggunakan sesi koneksi yang bersifat connection oriented atau broadcast yang bersifat connectionless. Protokol dalam lapisan ini adalah Transmission Control Protocol atau TCP, dan yang kedua adalah User Datagram Protocol atau UDP. Lapisan Internet Network. Protokol lapisan Internet Network bertanggung jawab untuk melakukan pemetaan atau routing dalam rekapitulasi paket-paket data jaringan menjadi paket IP. Protokol yang bekerja dalam lapisan ini adalah Internet Protocol, Address Resolver Protocol, Internet Control Messenger Protocol, dan Internet Group Management Protocol. Yang pertama, Internet Protocol atau IP adalah protokol lapisan jaringan network dalam OSI Reference Model atau protokol lapisan Internet Network yang digunakan oleh protokol TCP atau IP untuk melakukan pengamatan dan routing paket data antara host di jaringan komputer berbasis TCP atau IP. IP berfungsi sebagai pengamatan logis yang menggunakan alamat IP. B. ARP Address Resolver Protocol. ARP adalah sebuah protokol dalam TCP atau IP protokol switch yang bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat media access control mask atau address. Jika memang alamat yang dituju berada di luar jaringan lokal, maka ARP akan mencoba untuk menawarkan match address dari antarmuka lokal yang menghubungkan jaringan lokal ke luar jaringan di mana komputer yang dituju berada. Yang ketiga, LARP yaitu merupakan protokol dalam TCP atau IP yang berfungsi untuk mendapatkan alamat IP alamat logik dengan menggunakan match address. RAP merupakan protokol yang memiliki fungsi kembali dari ARP, di mana keduanya memiliki fungsi sebagai resolutor alamat antara fisik dan logik. Yang keempat, ICMP yaitu Internet Control Messenger Protocol adalah salah satu protokol inti dari keluarga protokol internet.
utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan sebagai contoh bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. ICMP berbeda tujuan dengan TCP atau UDP. Dalam hal ini, ICMP tidak digunakan sebagai langsung oleh aplikasi jaringan milik pengguna. Salah satu pengecualian adalah aplikasi ping yang mengirim pesan ICMP, actual request, dan menerima escrow reply. Untuk menentukan apakah komputer tujuan dapat dijangkau atau beberapa paket yang dikirim dibalas oleh komputer tujuan. Yang kelima yaitu IGNP, yaitu Internet Group Manager Protocol, disingkat dengan IGNP, adalah salah satu protokol jaringan dalam kumpulan protokol Permission Control Protocol atau Internet Protocol yang bekerja pada lapisan jaringan yang digunakan untuk menginformasikan router-router IP tentang keberadaan grup-grup jaringan multicast. Yang lapisan network interface. Protokol lapisan antarmuka jaringan bertanggung jawab untuk meletakkan frame jaringan di atas media jaringan yang digunakan. TCP atau IP dapat bekerja dengan banyak teknologi transport, mulai dari teknologi transport dalam LAN seperti halnya Ethernet dan token ring, MAN dan WAN seperti halnya dial-up modem yang berjalan di atas public telepon network atau PSTN, Integrated Service Digital Network atau disingkat dengan ISDN, serta Uninterrupted Transfer Mode yaitu disingkat ATM. Pada protokol lapisan ini sesuai dengan penjabaran di atas bahwa TCP atau IP pada lapisan ini mendukung semua IP protokol jaringan standar lainnya. Assalamualaikum. Dari pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa TCP atau IP merupakan sebuah paket protokol yang berfungsi sebagai metode dalam komunikasi antar komputer. Yang kedua, TCP atau IP diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau software yang ada dalam sebuah sistem operasi. Yang ketiga, lapisan pada TCP atau IP akan membentuk header dan footer yang disebut enkapsulasi hingga pelepasannya yang disebut deenkapsulasi. Yang keempat, proses enkapsulasi terjadi pada pengiriman data dan deenkapsulasi terjadi pada penerima data. Yang kelima, TCP atau IP merupakan suatu paket protokol yang semua bagiannya memiliki fungsi yang berbeda, namun saling berhubungan antara aplikasi yang satu dengan aplikasi yang lainnya. Sekian pembahasan dari materi kami kali ini. Bila ada kata atau kekurangan kata, kami mohon maaf. Sekian presentasi dari kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.